Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, di tanggal 19 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan 10 Desember 2025 Masehi, alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan. Salah satu nikmat yang besar sehingga alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita di Kitabul Jami' bab yang keempat. Alhamdulillah itu sudah selesai. Terakhir di hadis yang ke-38, alhamdulillah bab yang keempat itu telah kita selesaikan. Ini adalah nikmat dari Allah, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Sekarang kita masuk bab yang kelima. Bab yang kelima insyaallah kita akan mulai di hari ini, yaitu motivasi berakhlak mulia. Bab yang kelima di dalam Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yaitu bab motivasi berakhlak mulia. Hadis yang pertama di dalam bab ini itu berkenaan dengan perintah jujur dan larangan berdusta. Ini termasuk akhlak yang mulia, yaitu kejujuran. Yang ini merupakan amalan hati. Jujur, keimanan diminta kejujurannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Intinya di dalam hati. Ini dia kejujuran. Hadis ini pernah kita bahas di kajian kita, namun penulis rahimahullah ta'ala mencantumkan kembali hadis ini karena berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Hadis berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan jika kebaikan akan mengantarkan kepada surga Allah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka ia akan hatta yuqtaba indallahi siddiqa. Jadi dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kemudian kebaikannya, wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hatilah kamu terhadap berbuat dusta, kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka.
Wa ma yazalul rajulul yakzibu wa yataharral kadiba, tidaklah seseorang yang biasa suka berdusta dan berupaya untuk berdusta hatta yuktaba indallahi kadiba, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya nomor 2607. Jadi hadis ini berbicara mengenai agungnya sifat jujur dan nistanya orang yang dusta. Sifat jujur di zaman kita ini adalah sifat yang langka. Sifat yang langka, betapa banyak orang di zaman sekarang ini banyak yang berdusta. Contoh saja OTW. OTW tapi masih di rumah tidur kan. Nah, ini salah satu contohnya. Tunggu dulu OTW. Padahal masih di rumah, bukan di jalan. Nah, ini salah satunya. Dan masih banyak kebohongan-kebohongan yang ini mudah di zaman sekarang. Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang di luar sana, tetapi bagi kita yang khusus pedagang, ini sangat mudah rentan untuk berdusta. Padahal seseorang yang jujur, maka ia telah melakukan ibadah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ada beberapa perintah di dalam agama kita, yaitu untuk berlaku jujur. Kenapa kita diperintahkan untuk berlaku jujur? Karena kejujuran itu adalah sifat yang mulia di dalam agama kita. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang jujur, dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya jika engkau melakukan perbuatan tersebut, berkata yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan, keberuntungan yang besar. Nah, ini jelas dalil agar lisan kita senantiasa berucap yang jujur, karena lisan tersebut bisa mempengaruhi amalan anggota badan. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 13, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebajikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kebajikan. Karena apa? Karena hadis tadi, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran tersebut akan mengantarkan seseorang itu akan berbuat banyak kebaikan. Dimulai dari lisannya jujur, maka amal perbuatannya setelah itu mengiringi akan perbuatan-perbuatan baik, sehingga innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbuat banyak kebajikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi tingkatan ini tingkatan yang kedua
di dalam tingkatan hamba Allah. Yang pertama adalah minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang jujur, orang-orang yang membenarkan, itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi ini tingkatan yang tinggi, makom yang tinggi sesudah tingkatan kenabian. Siapa saja orang-orang yang dicatat sebagai siddiq? Yang pertama, yaitu Allah akan menstempelkan sebagai orang yang jujur dan tidak akan bisa berbohong kemanapun ia pergi. Nah, jadi sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan juga tentang kerasulan Nabi SAW di peristiwa Isra Mi'raj, yang mana banyak orang yang mendustai, ketika dikabarkan kepada Abu Bakar mempercayainya, membenarkannya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikannya keutamaan, diterimanya di sisi manusia. Artinya dia dicap sebagai orang yang jujur, dicap sebagai orang yang amanah. Kemudian larangan berdusta. Di dalam hadis tadi disebutkan orang yang berdusta akan yahdi ilal fujur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya yang tadi yang kita bacakan dalam surah Al-Infitar ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Jadi seseorang yang berdusta, senantiasa menipu orang, berbicara dusta, akhirnya Allah stempelkan kepadanya dia seorang pendusta, dan sangat sulit untuk kembali karena sudah kebiasaan, hobinya. Kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang sesuatu yang tidak mengherankan lagi. Apabila memberi kabar, maka tidak akan dipercayai oleh orang. Jadi karena kebiasaannya bohong, dusta, akhirnya ketika dia menyampaikan kebenaran, orang tidak percaya lagi karena sudah dicap, distempel sebagai orang yang berdusta. Beginilah orang-orang yang pendusta. Dan ini orang pendusta ini susah untuk menerima kebenaran. Disampaikan kebenaran kepadanya, dia sering menolaknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana sifat-sifat orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuhyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un." Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkanmu, dia adalah Rabbmu dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi bagaimanapun nasihat disampaikan oleh Nabi Nuh, umatnya sebagian besar itu tidak mempercayainya. Kemudian apakah dusta tersebut masuk dalam kategori dosa besar atau dosa kecil? Ini pembahasan para ulama. Dan pendapat yang kuat adalah ini termasuk dosa besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa." Perhatikan wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengatakannya 3 kali, mengulang, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Beliau mengucapkannya 3 kali. Qalu bala, para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Lalu Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini dosa yang paling besar di dalam agama kita. Wa uququl walidain. Kemudian yaitu orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Wajalasa wa kana muttaqian faqal. Dan beliau pun duduk sedangkan sebelumnya beliau bersandar, lalu bersabda, ala wa qawlu zur qala famazala yukarriha hatta qulna lailatu sakat. Jadi ketika itu Nabi bersandar lalu tidak bersandar, membenarkan duduknya, lalu beliau tidak bersandar. Perhatikanlah kata Nabi,
yaitu perkataan palsu, perkataan dusta. Beliau selalu mengulangnya sampai kami berkata, laitahu sakat, seandainya Nabi SAW berhenti. Jadi apapun alasannya, walaupun untuk membuat orang bahagia, sebagaimana kajian kita terakhir, para pelawak-pelawak yang berdusta supaya orang tertawa, ini pun tidak boleh di dalam agama kita. Yang hadisnya yang telah kita pelajari di pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Wailul lahu. Celakalah ia. Ini hadis yang telah kita pelajari di bab yang sebelumnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha illal khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin bisa memiliki perangai apa saja kecuali khianat dan dusta. Jadi di dalam seorang beriman itu tidak ada sifat khianat dan dusta. Kalau seseorang itu jujur imannya kepada Allah, benar-benar dia orang yang jujur, maka dia tidak akan pernah khianat dan tidak pernah berdusta. Dan berbicara tentang kejujuran, maka orang yang paling hebat dalam kejujuran adalah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur. Alhamdulillah kita yang berbicara dan rata-rata yang mendengarkan di masjid ini mayoritasnya adalah pedagang. Pedagang ini yang sangat susah jujur, karena ingin melakukan dagangannya. Tetapi jika seorang pedagang itu jujur, maka tempatnya adalah tempat yang mulia. Tempatnya yang mulia. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru saduqul aminu ma'an nabiyyin. Seorang pedagang yang jujur lagi terpercaya bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang syuhada. Jadi perhatikan pedagang, bagaimana nanti di akhirat kedudukan pedagang yang jujur itu bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Tetapi ini susah. Tapi insya Allah mengenai akhlak seorang pedagang, karena ini penting, insya Allah akan kita sambung kajian kita, karena ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik yang berbicara dan mayoritas kita alhamdulillah di masjid ini pedagang. Insya Allah akan kita kupas sedikit untuk memperdalamnya akhlak seorang pedagang, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Untuk siang yang berbahagia ini kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sifat jujur dan menjauhi kita dari sifat dusta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.